Film horor thrill Malaysia yang disutradarai oleh Pierre Andre ini mengisahkan dua pekerja pembersih rumah yang ditugaskan untuk membersihkan sisa residu jenazah dari berbagai kasus kematian. Pengalaman aneh menimpa dua pekerja saat mereka membersihkan kasus kematian di rumah kuno dan menemukan kitab ritual yang diduga bisa memanggil syaiton. Meski berjudul Dajjal, film ini menekankan pada simbolisme dan pengaruh kegelapan daripada representasi literal dari tokoh eskatologis tersebut. Kegelapan batin dan pengaruh jahat bisa muncul sendiri melalui ritual terlarang maupun ketidaksengajaan manusia. Dua pemuda itu harus berhadapan dengan sosok mitologi bertanduk yang haus akan kesengsaraan dan penderitaan tiada akhir. Kecerobohan apa yang dua pekerja itu lakukan? Berikut ceritanya. Surat An-Nisa ayat ke-48 menjadi pembuka film yang merupakan peringatan dari Allah tentang perbuatan syirik yang termasuk dosa paling besar dan tidak diampuni. Sedangkan dosa lain masih bisa diampuni tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara taubat yang tulus dari hambanya akan mendatangkan ampunan besar jika Allah menghendaki. Entah apa yang dilakukan gadis bernama Nisa di dalam rumah tua di pinggir desa. Malam itu ia disiksa dengan keji oleh sosok misterius berkepala kerbau dengan tanduk yang menjulang tinggi. Tanpa basa-basi, sosok berkepala kerbau itu langsung membelah kepala Nisa menjadi dua bagian. Mirul terbangun dari mimpi buruk yang langsung terlupa sesaat setelah membuka mata. Dan film pun dimulai. Pagi itu Mirul berangkat kerja seperti biasa dengan membawa seorang rekan bernama Fendi. Sebagai petugas kebersihan di ruang bekas pembunuhan ataupun bundir, mereka berdua harus membawa laporan terkait apa yang terjadi di rumah klien itu. Kau dah ambil kan file lo? Mana ada file? Tak ada file. Naasnya, pagi itu Fendi lupa membawa surat laporan tugasnya sendiri. Mirul menyalahkan sikap Fendi yang senang menggoda wanita dan tidak fokus pada pekerjaan mereka. Masih untung, Mirul membawa alamat rumah kliennya sehingga mereka bisa langsung ke sana. Setelah melalui perjalanan panjang, mobil kebersihan itu mengalami kerusakan di bagian ban belakang. Mirul menghentikan kendaraannya untuk mengganti ban yang bocor dengan ban serep. Tak berselang lama muncul seorang pria yang turun dari mobil mewah. Pria itu terlihat seperti saudagar kaya yang mengenakan setelan jas mahal. Mirul dan Fendi sampai terpana melihat pria kaya menghampiri mobilnya. Pria itu memperingatkan agar Mirul lebih hati-hati berkendara karena banyak anak nakal yang menebar paku dan kayu tajam di sepanjang jalan raya. Pria itu juga meminta mereka berdua untuk hati-hati dengan ular yang melintas. Jari manis tengahnya tampak mengenakan cincin kawin perak. Setelah pria itu pergi, Mirul dan Fendi melanjutkan perjalanan hingga sampai di jalan setapak nan berbatu. Rumah yang harus dibersihkan kali ini bergaya kuno dengan dinding batu tebal yang khas. Melihat bangunan rumah yang begitu luas, Fendi meyakini pemilik rumah adalah orang kaya di mana semua anak-anaknya merantau ke luar negeri. Ia yakin mayat pemilik rumah ditemukan tak bernyawa karena tinggal sendirian dan meninggal tanpa kabar. Ingatan Mirul melesat ke mimpi semalam hingga ia merasa dejavu dengan rumah itu. Fendi justru ingat dengan kembaran Mirul yang bernama Lukman. Sejak kecil dulu, Mirul sudah dipisahkan dengan kembarannya sendiri dan hilang kontak. Mereka segera turun dari mobil untuk mempersiapkan segala peralatan kebersihan. Mirul ternyata melihat sosok anak kecil yang berdiri di seberang jalan. Anak kecil itu tampak memperhatikan gerak-gerik mereka berdua. Fendi merasa ada yang janggal karena tak ada garis polisi di sepanjang pintu masuk. Ia yakin kasus kematian yang hendak mereka bersihkan itu bukan akibat dari kriminalitas. Mirul masih menyalahkan Fendi dan tidak mau membaca laporannya dulu sebelum berangkat ke lokasi kejadian. Karena sudah sampai di lokasi, mau tak mau mereka harus tetap masuk dan menyelesaikan tugas. Hal yang lebih aneh lagi, pintu nomor rumah 33 itu tidak terkunci sama sekali. Begitu masuk ke dalam rumah, bau bangkai yang sangat busuk langsung menusuk hidung. Dua pemuda itu sontak menutupi mulut dan hidung sembari menggunakan balsam aromaterapi untuk menutupi bau yang menyengat. Untuk mempersingkat waktu, mereka berbagi tugas di mana Mirul harus memeriksa lantai bawah sementara Fendi memeriksa lantai atas. Tak ada.
Setelah menelisik ke seluruh ruangan, Mirul menemukan satu kamar yang merupakan tempat kejadian perkara. Ia langsung memotret bekas jasad manusia mati yang meninggalkan residu kehitaman. Fendi turun dari lantai 2 dan berkata jika ia menemukan TKP di salah satu kamar. Mirul heran mengapa ada 2 orang mati di rumah itu. Mereka menduga kasus pembunuhan yang terjadi adalah perampokan yang menewaskan satu keluarga. Mereka naik ke kamar lantai 2 dan mendapati bekas pembunuhan dengan percikan darah yang berserakan di mana-mana. Fendi memeriksa kondisi darah di lantai dengan mencium baunya. Ia berkesimpulan kematian itu baru terjadi 2 atau 3 hari yang lalu. Apalagi bau busuk di lantai 2 tidak lebih menyengat dari di lantai 1. Merasa ada yang aneh, Mirul berusaha menelpon kantor untuk meminta penjelasan terkait laporan pekerjaan itu. Di waktu yang sama, Fendi melanjutkan pekerjaannya untuk menyisir seluruh ruangan di lantai 2. Mirul semakin curiga karena ponselnya tidak dapat terhubung dan kesulitan mendapatkan sinyal. Fendi menuju ke satu ruangan di ujung lantai 2 yang sedari tadi belum bisa diperiksa karena pintunya terkunci rapat. Saat hendak pergi untuk mengambil perkakas, Fendi mendengar suara pergerakan dari dalam ruangan itu. Ia pun mengintip ke lubang kunci untuk memastikan tak ada orang di dalam sana. Fendi ternyata melihat bayangan hitam yang bergerak menjauhi pintu. Tak disangka, pintu itu terbuka sendiri secara perlahan hingga membuat Fendi ketakutan. Di tempat lain, Mirul terganggu oleh seekor tikus yang mengerat di bawah kolong ranjang. Ia pun mengambil benda yang dimakan sang tikus dan ternyata potongan jari manusia bercincin yang membusuk itu seolah memberi peringatan pada Mirul akan adanya suatu bahaya. Fendi berteriak memanggil Mirul setelah menemukan tali gantung di dalam kamar mandi. Sama seperti Mirul, ponsel Fendi juga tak mendapat sinyal yang cukup untuk menelpon kantor. Setelah penemuan terakhir itu, Mirul semakin bingung karena tak hanya ada 2 tempat, melainkan 3 tempat yang harus dibersihkan dari jamur dan residu jenazah. Mirul hanya bisa geleng kepala karena mereka hanya datang berdua. Mirul berkata jika ia tahu ada 3 tempat yang hendak dibersihkan, ia akan mengajak Syahrul untuk ikut juga. Mereka tak punya banyak waktu untuk membersihkan 3 lokasi sekaligus. Mirul meminta Fendi untuk gerak cepat memasang generator listrik dan memasukkan peralatan kebersihan termasuk lampu kerja. Sementara itu, Nenek Laila menyibukkan diri dengan membaca buku berjudul Dajjal. Si kecil Aisyah datang berkunjung seraya berkata ada orang yang masuk ke rumah Tomat. Karena hari mulai gelap, Nenek Laila meminta Aisyah untuk masuk ke dalam rumah. Malam harinya, Fendi dan Mirul sudah sibuk di kamar pembunuhan itu untuk membersihkan sisa jasad yang menempel di lantai dan dinding rumah. Mirul mendengar suara pergerakan di lantai atas. Ia meminta Fendi untuk memeriksa sumber suara itu. Fendi tak mau tahu dan memilih untuk melanjutkan pekerjaannya sendiri. Mirul terpaksa memeriksa sendiri ke lantai 2 dan menyusuri setiap ruangan yang tampak mencurigakan. Di waktu yang sama, Ustadz Ishak membaca Al-Quran dengan khusyuk dan merdu. Laila berulang kali menelpon, namun Ustadz Ishak masih fokus dengan ibadah malam itu. Di malam yang semakin larut, Fendi mengeluh kelelahan dan meminta waktu untuk istirahat sejenak. Selesai makan dan minum, 2 pemuda itu kembali bekerja dan membersihkan dengan zat kimia yang cukup kuat. Kaki Fendi yang kelelahan sampai terjerat karpet saat melangkah di kamar lantai 2. Tepat di bawah karpet itu terlukis simbol pagan yang erat kaitannya dengan ritual penyembah setan. Fendi langsung memeriksa ke dalam lemari dan menemukan berbagai alat ritual yang sangat lengkap. Bahkan di dalam lemari itu terdapat kitab iblis yang dibungkus dengan kain merah dan diikat menggunakan kawat besi. Fendi yang penasaran membuka kitab kuno itu hingga tangannya tertusuk sampul tajam. Setetes darah merasuk ke wajah iblis di sampul kitab itu, namun karena gelap, Fendi sama sekali tak menyadarinya. Pemuda itu justru membuka setiap lembar per halaman dan membaca satu tulisan yang ia bisa baca. Angin kencang menderu hingga membuat semua pintu tersibak lebar. Mirul menyusul Fendi untuk memeriksa bunyi pintu depan yang terbuka lebar.
Mereka takut ada orang atau pencuri yang menerobos masuk ke dalam rumah. Benar saja, pintu rumah itu ditinggalkan dalam keadaan terbuka lebar. Fendi berusaha menenangkan Mirul dan berkata jika angin kencang bisa menerpa pintu sampai terbuka seperti itu. Mirul menutup pintu rapat-rapat dan mengajak Fendi untuk segera melanjutkan pekerjaan. Di saat mereka hendak naik ke lantai 2, suara aneh mulai muncul dari ruang tamu. Tak disangka darah bekas mayat yang sudah dibersihkan Mirul muncul lagi di karpet bersih itu. Fendi semakin yakin ada yang tak beres dengan rumah itu. Mirul mengajak Fendi untuk segera pergi malam itu juga. Karena pekerjaan belum selesai, Mirul meminta agar semua lampu dan peralatan kebersihan ditinggalkan dalam rumah. Mereka harus kembali di esok hari untuk menyelesaikan semuanya. Begitu naik ke lantai 2, bekas pembunuhan di sana muncul lagi seperti sebelum dibersihkan. Fendi emosi karena sudah susah payah membersihkan tempat itu dan tinggal buang sampahnya saja. Saat Fendi mengambil tas di ruang sebelah, Mirul heran melihat simbol pagan di lantai kamar. Mirul mengaku pernah membaca buku tentang pemujaan setan. Dalam buku itu tergambar simbol pagan yang sama di mana para pemuja setan selalu melakukan ritual di tengah lingkaran itu. Mirul menunjukkan kitab kuno yang ia temukan di dalam lemari bersama dengan perlengkapan ritualnya. Perasaan Mirul semakin berkecamuk melihat kitab kuno itu sudah dibaca oleh Fendi. Ni aku betul-betul tak sedap hati ni. Mereka lari menuruni tangga untuk segera pergi dari rumah sang pemuja setan. Saat hendak membuka pintu, tiba-tiba semua gagang pintu dan jendela terasa sangat panas hingga membuat kulit tangan melepuh. Mirul makin emosi dengan sikap Fendi yang sangat gegabah dan membaca kitab iblis. Dengan polosnya, Fendi mengungkapkan jika ia hanya membaca satu kata. Fendi berusaha membela diri dan meyakinkan Mirul jika semua akan baik-baik saja. Mirul tak habis pikir dengan tingkah teman seprofesinya itu. Ia bertanya kata apa yang dibaca oleh Fendi. Ba'al-Zubab. Karena tak bisa pergi dari rumah itu, mereka memilih untuk bersembunyi di dalam kamar sembari mencari solusi. Mirul mengungkapkan jika ia pernah membaca kisah tentang segel Baphomet. Para pemuja iblis tidak hanya menyembah Tuhan mereka, namun juga memanggil roh untuk berbuat kerusakan di dunia manusia. Pentagram dengan simbol kepala kambing menjadi pertanda terang akan adanya ritual sesat di dalam rumah itu. Fendi justru membuka kitab itu lagi untuk mempelajari apa yang sedang terjadi. Ia memberi ide agar mereka melakukan ritual sampai tuntas agar pintu terbuka dan bebas dari jeratan iblis. Mirul menolak ide gila itu karena konsekuensinya bisa berbahaya. Apalagi kitab kuno itu menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Fendi tetap bersikeras untuk menuntaskan ritual itu. Ia membujuk Mirul dan berkata jika proses ritual akan direkam sampai selesai. Fendi juga meminta bantuan Mirul untuk mendampinginya selama ritual berlangsung. Mirul menegaskan jika ia tidak ingin terlibat dalam ritual itu. Ia hanya mau mengamati dari luar lingkaran sembari menyediakan apa yang dibutuhkan Fendi. Setelah sepakat, mereka segera menyiapkan kebutuhan ritual termasuk 6 lilin yang menyala. Di tempat lain, Nenek Laila mengetuk pintu rumah Ustadz Isya untuk meminta bantuan. Nenek Laila berkata ada orang yang masuk ke dalam rumah Tokmat. Mirul membaca aturan ritual yang harus dilakukan Fendi. Pemuda itu duduk di tengah pentagram dikelilingi dengan 6 lilin yang menyala. Fendi harus menyebutkan 4 nama terlarang dan bayangan mata satu akan muncul tanpa mereka sadari. Setelah itu, letakkan setetes darah di piring roh, lalu memutar piring itu agar gerbang gaib terbuka. Saat piring berhenti berputar, lilin akan padam dan di saat itulah Fendi akan terbebas. Mirul merasa janggal karena mereka tak tahu terbebas dari apa. Fendi langsung melukai tangan dan meletakkan darahnya di atas piring sembari menyebutkan 4 nama terlarang. Setiap satu nama dipanggil, sosok mistis itu melesat kencang menuju ke rumah angker. Setelah memanggil Sam Samazur, pintu kamar terbuka dengan sendirinya dan gadis yang muncul di awal film merangkak mundur seolah takut dengan sosok di depannya. Fendi lanjut memanggil nama iblis terakhir dan memutar piring pembuka gerbang gaib. Tak disangka muncul sosok perempuan bertudung merah yang membawa pedang untuk menghunus tubuh Mirul.
Dua pemuda itu jatuh pingsan seiring api lilin yang padam terhempas angin kencang. Selang beberapa jam berlalu, Mirul terbangun dalam kondisi kebingungan. Fendi ikut bangun dan berkata jika Mirul hampir terkena tebasan parang tajam. Mereka berdua sama-sama kedinginan dan mendengar suara yang memanggil nama Mirul. Fendi berharap ada rekan kerja yang datang ke lokasi untuk menolong. Mereka turun ke bawah untuk memeriksa sumber suara itu. Namun karena tak ada siapapun di sana, Fendi dan Mirul membuka pintu depan yang sudah tidak berhawa panas lagi. Anehnya, kondisi di luar rumah justru sangat dingin seperti di musim salju. Menyadari ada perubahan yang besar, mereka bergegas masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai atas. Tak disangka, mayat manusia yang mati di sana muncul ke alam nyata. Bahkan, tali yang menggelantung di kamar mandi itu pun sudah berisi jasad manusia tak bernyawa. Mereka lari ketakutan dan turun lagi ke lantai dasar. Mirul sangat marah dengan sikap Fendi yang membuat dirinya terjebak ke dalam masalah besar. Mirul sampai memukul Fendi yang berpikir bahwa kejahatan itu hanya mimpi belaka. Tak berselang lama terdengar suara langkah kaki manusia dari ruang tamu. Tak disangka mayat yang teronggok di sana kini kembali menghilang. Mirul mulai berpikir jika mereka berdua bukan berada di dunia manusia nyata. Banyak kejadian yang tak masuk akal yang membuat mereka berdua ketakutan. Sosok mayat dengan kapak di kepala muncul dari luar jendela. Mirul dan Fendi lari tunggang-langgang dan Fendi terpisah di lantai 2 sementara Mirul bersembunyi di dapur lantai 1. Fendi yang ketakutan bersembunyi di kamar mandi hingga sosok hantu wanita datang menghampirinya. Hantu wanita itu membenturkan kepala ke pintu kamar mandi dengan darah yang masih mengalir. Tak berselang lama, suara ketukan itu hilang seiring sosok hantu wanita yang turut sirna. Fendi bergerak perlahan dan melangkah keluar dari bak mandi. Hantu wanita itu memuntahkan banyak darah ke wajah Fendi dan langsung menghilang begitu saja. Sementara itu, Mirul terkena serang oleh manusia berkepala kambing dan terkena tusukan di bagian lengan. Mirul berusaha melawan dan mencabut pisau dari lengannya sendiri. Ia menusuk tubuh makhluk itu secara bertubi-tubi agar bisa melarikan diri. Dengan lengan yang berdarah, Mirul berlari kian kemari untuk mencari keberadaan Fendi. Ia masuk ke dalam kamar di mana Mirul melihat sosok manusia yang tubuhnya ditutupi dengan selimut panjang. Ia menghampiri sosok itu yang ternyata pria berkepala kapak sudah menunggu di depan pintu hingga membuat Mirul tak bisa berkutik. Fendi menarik tubuh sahabatnya itu untuk kembali masuk ke dalam kamar. Mereka sama-sama diserang oleh sosok mistis mengerikan. Fendi sampai menangis karena tak tahu harus berbuat apa. Mirul dengan tegas menjelaskan jika dunia mereka saat ini bukan alam nyata. Kitab kuno itu membuat mereka terperangkap di dunia tipu-tipu yang penuh dengan penyiksaan. Ia yakin dengan membakar kitab itu mereka bisa kembali ke dunia manusia dengan selamat. Dua pemuda itu mengendap pergi untuk mengambil kitab kuno itu lagi. Mereka harus melewati kamar mandi dengan tali menggelantung dengan mayat yang sudah pergi entah kemana. Setelah berlari kencang, mereka berhasil mendapatkan kitab itu dan bersiap untuk membakarnya. Naas, korek api Fendi tak bisa berfungsi. Mereka harus pergi ke dapur untuk mencari pematik api. Pintu kamar menutup dengan sendirinya di mana sosok mayat yang menggelantung itu terbang melayang menyambangi mereka berdua. Saat mereka menoleh ke belakang, sosok hantu yang menggelantung itu sudah pergi. Kini hantu wanita muncul lagi dan membenturkan kepala ke tembok. Mirul dan Fendi lari lagi masuk ke dalam kamar. Kaki Mirul tersandung jasad manusia yang sangat familiar untuknya. Ternyata jasad manusia itu adalah Fendi sendiri. Sesaat setelah diganggu hantu wanita saat bersembunyi di kamar mandi, Fendi melenggang pergi dan bertemu dengan hantu berkepala kapak. Ia sangat ketakutan dan melangkah mundur ke belakang. Tak disangka hantu wanita itu masih menerornya dan Mirul ternyata melihat Fendi yang kini berdiri di depan mata. Ia menghampiri sosok itu yang ternyata Aku, Fendi. Mirul yakin betul sosok di depannya itu bukan Fendi yang sebenarnya. Raga Fendi hanya dijadikan alat oleh iblis untuk memperdaya Mirul. Pemuda itu langsung mengamuk dan memberi pelajaran pada iblis.
Meski sudah ditampar berulang kali sampai lehernya patah, sosok itu masih tertawa yang gembira. Mirul berlari ketakutan dan masuk ke dalam sebuah kamar. Hantu yang menjelma sebagai Fendi itu berlari kencang mengikuti dan membenturkan kepalanya sendiri ke pintu. Mirul sangat emosi dan menatap cermin untuk berpikir. Naasnya tampak sosok lain memasuki kamar dari pantulan cermin. Mirul menoleh ke belakang, namun tak ada siapapun di sana. Mirul langsung mencabut kapak dari kepala pria itu dan menikamnya berulang kali. Dengan pakaian berlumur darah, Mirul keluar dari kamar untuk menghadapi musuh terbesarnya sendiri. Fendi menyambut dengan gegap gempita dan lari menyambangi Mirul. Mirul berhasil menghabisinya dengan sangat mudah dan berkata jika pria itu bukan Fendi. Ia mengambil kitab kuno untuk meninggalkan rumah itu. Tak disangka sosok iblis Baphomet muncul secara tiba-tiba dan langsung mencekik leher Mirul. Pemuda itu berhasil membebaskan diri dan lari menuju ke ruangan lain. Hantu wanita kini giliran mencekik Mirul dan menduduki pria itu. Mirul yang kian murka langsung memukul kepala hantu wanita itu dengan kitab kuno. Ia bahkan menghancurkan kepala hantu wanita itu dengan pukulan yang tiada henti. Mirul bergegas ke dapur untuk mencari korek api, namun iblis Baphomet kembali menghantui. Iblis itu berhasil melukai tubuh Mirul hingga membuatnya kesakitan dan tak berdaya. Setelah dicekik, tubuh pemuda itu dihempaskan ke udara. Tak berhenti sampai di situ, rambut Mirul ditarik ke atas dan untuk mengakhiri nyawa Mirul, iblis Baphomet menghunuskan pisau tepat di kepala. Mirul yang masih sadar berusaha untuk menepis tusukan itu dengan kedua tangannya sendiri. Dalam kondisi sekarat itu, Mirul melihat cahaya terang disertai lantunan ayat suci Al-Quran. Ternyata Nenek Laila bersama Ustadz Isya sudah berada di dalam rumah itu untuk menyelamatkan Mirul dan Fendi. Ustadz Isya membaca ayat ruqyah dan berhasil menyadarkan Mirul dari pengaruh iblis Baphomet. Nenek Laila memohon pada Ustadz Isya agar masuk ke alam gaib dan membawa Fendi kembali. Jika terlambat, pemuda itu tidak akan bisa selamat lagi. Sementara itu, Fendi yang masih tertinggal di alam iblis berusaha untuk bangkit dan mencerna apa yang terjadi. Ia tak menyangka jika dirinya masih hidup. Pemuda itu turun ke lantai dasar sembari mencari sahabatnya Mirul yang sudah kembali ke alam manusia. Naasnya, iblis Baphomet muncul lagi dan langsung menusuk perut Fendi. Pria itu merangkak naik ke lantai 2 untuk mencari keberadaan Mirul. Saat iblis Baphomet itu menodongkan pisau ke bola mata Fendi, sosok Nenek Laila muncul dan melambai ke arahnya. Ustadz Isya membaca ayat Al-Quran untuk mengusir iblis bengis yang menyiksa anak Adam. Kepala iblis Baphomet itu mengeluarkan asap tebal hingga akhirnya meledak. Fendi berlari ke arah Nenek Laila dan berhasil dibawa ke dunia manusia. Mirul terbangun dari tidur panjang di mana Aisyah mengawasi dari balik pintu. Begitu melihat Mirul bangkit, Aisyah langsung memanggil neneknya. Mirul melenggang pergi untuk mencari keberadaan Fendi yang masih tidur di kamar sebelah. Mirul tampak lebih tenang setelah melihat Fendi baik-baik saja. Ia duduk di ruang tamu bersama Nenek Laila yang menyuguhkan minuman hangat. Nenek Laila bercerita jika Mirul dan Fendi terperangkap di dalam rumah angker dalam keadaan tak sadarkan diri. Nenek Laila tahu mereka sudah membaca kitab terkutuk itu. Hal itulah yang membuat nyawa Mirul dan Fendi terperangkap di alam luar sadar. Nenek Laila sudah membuang kitab itu berulang kali, namun anehnya kitab iblis itu selalu kembali ke tempat semula, yaitu di dalam lemari. Nenek berkata sebelum Mirul dan Fendi sudah banyak korban lain yang tidak terselamatkan. Mereka yang terjebak di dalam rumah itu akan lenyap begitu saja. Rumah terkutuk itu adalah milik Tomat yang merupakan kakak kandung Nenek Laila. Anak Tomat yang bernama Adam menikah dengan wanita cantik yang bernama Maisaroh. Adam mengamalkan syirik dan bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan. Setelah menikmati banyak harta, Adam dan Maisaroh pindah ke Eropa untuk menghabiskan uang pesugihan itu. Sementara rumah Tomat dijadikan sarang untuk melakukan ritual sesat. Nenek Laila menegaskan jika rumah itu penuh duka karena banyak nyawa yang mati di dalamnya. Nenek Laila bermimpi jika Maisaroh mengikat sumpah setianya pada iblis dengan memakai gaun merah.
Nenek Laila memberikan album foto keluarganya yang membuat Mirul ketakutan. Ia menuju ke arah pria berjas mewah foto itu yang merupakan pria kaya raya. Mirul sempat bertemu pria itu saat mobilnya terhenti di pinggir jalan karena ban bocor. Ia menceritakan apa yang terjadi dan membuat Nenek Laila kebingungan. Ternyata pria itu adalah Adam, anak dari Tokmat yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Adam bersama istrinya mengalami kecelakaan di luar negeri saat mengendarai mobil merah. Adegan kembali ke masa lalu saat ban mobil Mirul kempes di tengah jalan. Saat itu Adam membisikkan pengaruh jahat pada 2 pekerja kebersihan rumah itu untuk menuju ke alamat yang salah. Mereka dihipnotis untuk masuk ke kamar nomor 33 dan Fendi harus membaca kitab iblis. Tak disangka Adam dan Maisaro sengaja memalsukan kematian mereka berdua agar terbebas dari segala tanggung jawab. Maisaro masih ingat dengan korban di masa lalu yang wajahnya sangat mirip seperti Mirul. Ia yakin pria yang mereka bunuh beberapa tahun lalu adalah kembaran Mirul. Dan kembali ke masa lalu di mana Lukman adalah pelaku pembunuhan yang mengenakan topeng Baphomet. Setelah membunuh si wanita, Adam membisikkan perintah baru agar Lukman menggelantung di kamar mandi. Topeng Baphomet itu digunakan oleh Adam kembali dan berdansa dengan Maisaro. Dan film pun berakhir. Dengan mengangkat sosok Dajjal dan legenda lokal, film ini menyoroti kepercayaan masyarakat yang mempengaruhi tindakan seorang individu. Karakter utama dihadapkan pada pilihan moral di mana ia harus menghadapi kekuatan jahat yang mencerminkan perjuangan internal manusia dalam menghadapi godaan syaitan. Sementara itu, penemuan kitab kuno menjadi gambaran rasa ingin tahu manusia yang tak terkendali. Hanya karena gagal menahan diri, 2 pemuda itu terjebak dalam permainan setan yang membahayakan nyawa. Film ini tidak hanya menyajikan ketegangan, tapi juga mengajak penonton untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi suatu keadaan. Terima kasih dan sampai jumpa.